Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Sobat Melihat Malam, dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Kang Idod. Kebetulan Kang Idod ini mempunyai segudang banyak cerita dan banyak pengalaman. Untuk itu silakan Kang Idod. Barangkali Kang Idod ini mempunyai satu pengalaman yang sekiranya sangat luar biasa. Itu yang saya harapkan Kang Idod. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teringat kembali Ki ke masa-masa beberapa tahun silam. Kurang lebih sekitar tahun 2015. Ya, berarti kesini kan mungkin hampir sudah 7 tahun 7 ya Kang tahun Idod. ya. Jadi cerita dan perjalanan saya itu sebetulnya kisahnya kisah nyata Ki, yang saya alamin sendiri. Berkisaran perselisihan saya dengan 3 dukun sekaligus waktu 3 itu dukun ya. sekaligus ya. Berawal begini Ki. Ya. Awalnya itu ada tetangga saya, sebut saja namanya Subhan ya. Dia itu sebagai karyawan di salah satu perusahaan yang cukup besar. Nah, pada saat pergantian pimpinan yang baru di perusahaannya dia, ternyata pimpinan tersebut tidak seperti pimpinan yang sebelumnya, yang bijaksana, yang sebelumnya mengerti akan kondisi hak dan kewajiban karyawannya ya. Nah, yang baru ini tidak seperti itu. Jadi yang baru ini semua hak-hak karyawan itu dia pangkas. Semacam kayak di korup gitu ya. Iya, jadi mungkin kalau dalam perusahaan-perusahaan negara, perusahaan lainnya sih dianggap korupsi lah, seperti itu. Hingga banyak merugikan karyawan-karyawan lainnya. Nah, dari sekian banyak karyawan, kebetulan Subhan ini salah satu salah satu karyawan itu yang berani, yang vokal. Yang vokal. Nah, jadi dia dengan 5 temennya itu mengadakan demo, protes ya. Demo dan mengajukan juga keberatan itu karena hak-haknya memang sebagian hilang itu ke serikat buruh. Bahkan dia memprovokasi juga karyawan lainnya. Jadi supaya pimpinan yang baru ini mengerti akan hak-hak karyawannya. Namun setelah berurang-urang dia protes, bukan malah menyadarin kesalahan pimpinan itu terhadap karyawannya. Bahkan pimpinan itu merasa dalam dirinya itu terancam jabatannya Ki. Hingga beliau menggunakan jasa-jasa seorang dukun. Tidak tanggung-tanggung. Dia menyewa 3 orang dukun dari wilayah yang berbeda. Nah, disinilah permasalahan tetangga saya ini Subhan. Jadi setelah kemudian pimpinan itu menyewa 3 orang dukun dari tempat yang berbeda, karena mungkin dia dirasa tidak masalah, banyak uang sih ya. Nah, saya pengen tanya itu Kang Idod. Ini kalau menurut Kang Idod ini bisa tahu dia menyewa jasa daripada paranormal atau disebut dukun, itu Kang Idod bisa taunya dari mana gitu Kang Idod? Awalnya saya tidak percaya Ki, karena bisa saja tetangga saya ini dia berbicara untuk kepentingannya dia ya, karena sepihak ya. Nah, setelah sebagian, jadi ada yang membocorkan Ki. Jadi
karena pimpinan ini juga dia sebenarnya bukan penduduk asli di sini, dia tidak tahu harus kemana, hingga dia menyuruh salah satu karyawannya yang mungkin dianggap dia percaya untuk mengantarkan dia ke seseorang. Nah itulah dia diantarkan ke satu tempat, kepada orang pintar lah istilahnya, ke tempat lain sampai 3 tempat. Nah ini kebetulan kepercayaan dia juga, pimpinan tidak tahu bahwa itu masih ada kekerabatan persaudaraan dengan salah satu karyawan yang protes ini. Jadi jumlahnya karyawan yang protes yang berani itu cuma 5 orang. Nah yang prediksi yang bisa diambil secara kenyataannya itu kelima orang ini sakit, Ki. Nah itu yang menjadi, di samping ada saksi hidupnya yang tahu lokasinya, dan kenyataan secara fisik sakit, bukan saja dirinya, bahkan anak istrinya. Waduh, Tuh. lebih ini lagi ekstrim lagi berarti ya. Ini yang uniknya gini, si Subhani itu tetangga saya. Nah karena anaknya sakit, bukan dia aja, dia ngerasa pikirannya sudah nggak keruan. Jadi bukan sakit secara spontan ya, enggak, ini perlahan. Jadi makan dia sudah tidak nyaman, tidak berselera, bahkan tidur juga gelisah. Untuk menempatin rumah aja dia tidak betah. Nah bukan dia saja, istri dan anaknya. Anaknya itu yang masih kecil, kalau masuk ke rumahnya dia yang tadinya tidak ada masalah, setelah kejadian protesnya bapaknya ini, itu anaknya selalu menjerit, tidak berani masuk ke rumah. Ya mungkin untuk anak-anak sekecil itu kan dia masih polos. Nah itu tidak banyak dosa artinya ya, karena belum balik. Iya. Jadi kemungkinan besar dia tahu ada apa sebetulnya di dalam rumah ini. Cuma bisa jadi dia tidak masih polos. Iya. Ya anaknya kan masih sekitar usia 2 tahun gitu. Ya. Nah istrinya juga merasa di rumah itu ada seseorang. Ada makhluk-makhluk yang mungkin hanya dilihat istrinya ya. Nah hingga dia ketakutan. Jadi percuma dia sudah punya rumah yang sudah lama ditinggalin, secara tiba-tiba terjadi seperti itu. Bahkan menurut penuturan Subhan, teman saya, tetangga saya itu, dia sudah ikhtiar ke sana kemari, dan beberapa orang yang ikhtiar dia menyatakan seperti itu, bahwa ini ada sesuatu mistik katanya. Dan ternyata dia angkat tangan, Ki. Berarti tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan, karena memang dianggap ini kekuatannya luar biasa. Luar biasa. Nah, awalnya dia datang ke rumah setelah saya mendapat cerita dia. Sebenarnya saya tidak mau ikut campur awalnya. Udahlah, mungkin karena tindakan kamu juga, pikir saya ya. Iya. Tapi kan ini mengenai hak saya, Kang Idod, dan hak-hak teman-teman saya. Bukan kan hak itu harus kita perjuangkan. Ya. Tapi penerimaan dari pimpinan itu berbeda gitu. Nah ternyata 5 orang penggerak ini semuanya sakit, bahkan anak istrinya juga. Luar biasa. Itu teror. Awalnya pengakuan dari tetangga saya itu. Ya udah saya tampung aja, karena besok harinya istrinya sama anaknya juga datang ke rumah saya. Saya ngerasa ternyuh, Ki. Kasihan. Awalnya saya tidak mau terlibat terlalu jauh. Ya sudahlah, coba saya menyelusurin dulu bener nggak ucapan dia. Yang kedua, cuma saya akan ikhtiar secara doa pada umumnya lah. Nah kejadian yang sangat di luar dugaan saya, pada saat dia datang ke rumah, memang hawa itunya, kalau saya kan sedikit peka, Ki. Hawa negatifnya Negatif lah. terasa. Sampai sempat berbenturan ya. Itu muncul juga rasa empati sama dia, rasa kasihan.
ngelihat sosok anak yang masih kecil kok masih juga terimbas, padahal dia tidak ada Ya nggak ada sangkut hubungannya, pautnya, nggak ya. ada hubungannya sebetulnya sih. Kayaknya nggak perlu Ya. ya sampai disakiti seperti itu. Jadi dengan cerita kondisi yang saya lihat sendiri seperti itu, akhirnya saya memberanikan diri. Jadi pada malam harinya saya itu khususon. Jadi coba saya memantau sih sebetulnya apa, ada apa di situ. Awalnya cuma itu, saya hanya mantau betul nggak. Nah, pada saat saya duduk kemudian berzikir, nah yang di luar dugaan saya, kemudian saya mantau, tergambarlah 3 orang yang dimaksud oleh tetangga saya itu. Ya sepertinya dukun yang dia tuju, dukun yang memang Yang didatangi didatengin 3 tempat oleh itu ya. pemimpin itu. Iya, iya. Rata-rata usianya di atas 60 tahun Ki. Wah, Semuanya udah laki-laki, sepuh lagi, iya. ya. Nah awalnya saya hanya memantau, nggak tahu pada saat spiritual dia tergambar, dan ternyata tidak sesederhana seperti itu Ki. Pada saat saya memantau, saya sudah terserang. Lah kan Kang Idod ini kan belum berbuat apa-apa gitu. Belum Artinya tuh entah nerapi belum terjadi apa-apa. Iya. tetangganya, tuh aneh. Saya mantau, bisa jadi getaran itu sampai ke dia. Ya, ya. Kan di mana kita mantau pasti ada sesuatu yang dilempar Ki. Nah sedangkan dia orang-orang ahli, Ya. di mana kita melempar maka kerespon getaran saya oleh 3 orang dukun ini, hingga berbarengan 3 dukun ini Langsung. bereaksi, Iya, bereaksi. mengeluarkan sesuatu imbasnya kepada saya. Nah pada saat saya duduk sampai saya terjungkal Ki, ke belakang. Kekuatannya memang luar biasa kalau sampai Badan dari saya, duduk. Napas itu agak susah, terasa banyak istilahnya sih tusukan-tusukan seperti jarum. Tuh. Untung saya masih ingat istilahnya sih doa-doa benteng dari guru-guru saya. Iya. Jadi terus saya melakukan apa yang dulu dapat pelajaran, dan tidak lupa juga saya minta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa dan minta syafaat Rasulullah. Itu yang jadi basic Iya. kekuatan saya. Ya. Barulah di situ perlahan-lahan itu lepas. Nah itu di hari pertama Ki. Akhirnya besok harinya saya coba telepon Pak Subhannya, tetangga saya. Alhamdulillah dia datang, pulang kerja sekitar jam 5-an lah, dia langsung mampir ke rumah saya. Saya ceritakan hal seperti itu. Jadi awalnya sudahlah kamu cari yang lain aja. Sebetulnya saya itu hanya mantau, dan belum tentu juga saya mumpunin untuk melawan 3 orang dukun ini. Cuma lagi si Subhan itu merasa saya sudah beginilah Kang Idod, beginilah tuh, tolonglah siapa lagi. Iya. Kasihan anak saya. Nah disitulah akhirnya saya terus terang terharu juga, bukan karena hal-hal lain. Kalau mengenai Pak Subhannya sih ya seperti kita-kitaan lah. Iya. Ya. Tapi saya ngelihat anak dan istrinya, itu karena teman baik istri saya. Iya, iya. Nah akhirnya apa? Karena melihat situasi seperti itu, akhirnya coba saya konsultasi dengan guru saya dulu. Kebetulan guru saya kan mbah saya juga. Iya. Ya. Jadi saya datang, menyempatkan diri pagi harinya datang sekalian silaturahmi lah ke sesepuh. Iya. Kemudian dia hanya tertawa dan dia berkata, katanya sih, sudah saya akan bantu dari sini. Insya Allah kalau kamu masih membela di jalan kebenaran, anggap itu jihad katanya. Itu. Nah itulah memperbesar hati saya, semangat muncul lagi, karena saya ngalamin sendiri, bertemu langsung secara spiritual. Tuh, kalaupun saya sendirian, kalaupun perang sampai tidak ada orang yang meng-backup saya yang lebih mumpuni, ya mungkin sama-sama hancur Ki. Dan itu Kang Idod
sewaktu Kang Idod ini sedang berkonsentrasi zikir dan mengalami satu benturan, itu apa sebetulnya yang membentur daripada sesuatu ke Kang Idod ini? Nah, kalau dari kepekaan saya, karena saya itu waktu itu memang khususon eh, tidak siap terhadap benturan itu, jadi posisinya hanya memantau. Ya. Nah, tiba-tiba saja itu. Oh, secara spontan. Iya, Ya. sampai saya nggak sempat ngamatin apa. Iya. Jadi seperti ada timpaan benda berat. Ya. Ya tidak ada kata lain. Sepertinya dia juga menggunakan salah satu energi, walaupun energi itu dalam posisi yang berlawanan dengan energi saya itu. Dan waktu itu belum ada tanda-tanda bahwa ketiga dukun itu menggunakan makhluk. Ya. Belum ada tanda-tanda sama Oh, sekali. belum, Iya. ya. Saya hanya baru lapisan luar lah untuk mendeteksi secara umum. Iya, Ya. iya. Nah, setelah kedatangan teman saya itu yang terkena imbas dari pimpinannya, dan saya juga sudah konsultasi dengan sesepuh, akhirnya saya memberanikan diri. Besok malamnya kembali saya melakukan ritual. Berarti setelah mendapatkan satu semangat Ya. Jadi itu untuk di bisa membantu di malam kedua ya Ki di ya. malam kedua. Saya sudah bersiap-siap. Apa yang saya lakukan? Yang pertama saya sholat hajat. Kemudian doa-doa, minta perlindungan, puji-pujian kepada Iya. Tuhan kebesaran agar dimudahkanlah Iya. dalam menangani bentuk-bentuk kejoliman gitu. Nah, kembali setelah saya dalam posisi duduk hening, ternyata barulah tergambar. Jadi di sini, jadi di sini bukan saja energi, ternyata dia perpaduan Iya. antara makhluk-makhluk yang memang dikirim untuk menghadap saya, Iya. yang mau usil lah, dianggap dia kan gitu. Dan mungkin ada salah satunya yang menggunakan kekuatan energi gelap. Energi Gitu. juga. Jadi semuanya ada di situ. Itu sangat unik karena apa? Dari ketiga dukun itu kok bisa menyatu. Gitu. Iya, iya. Biasanya masing-masing ini menyatu. Nah, jelaslah pada saat yang datang itu jelas sekali. Awalnya berupa makhluk itu sepertinya awalnya seperti manusia biasa. Datang kepada saya, ya sosok seorang perempuan. Ya kalau dilihat dari raut mukanya sih kalau dibandingkan dengan manusia ya secara umum cantik lah. Iya. Apa? Setelah mendekat itu berubah luar biasa. Dia keluar taring, bahkan keluar tanduk. Wah, memang kalau sudah ada tanduknya ini, Iya. kalau manusia ya ini udah mempunyai satu pangkat yang cukup tinggi Ya kan. itu. Iya. Itu bukan satu Ki. Bahkan ada yang seperti anak kecil, bahkan ada yang seperti anjing, Iya. datang semua. Dan semuanya Menyerang. akhirnya. Nah, untung istilahnya sih perlindungan dari Allah ya, Iya. dari Rasulnya itu dia hanya tertahan sekitar 2 meter. Tertahan. Berarti di situ Kang Idod ini ada satu benteng, ada satu energi yang Ya. melindungi ya. Dia itu yang biasa saya gunakan dalam kondisi-kondisi tertentu itu biasanya energi berwarna ungu. Iya. Itu yang literatur saya. Nah, ditambah dengan doa perlindungan dari yang kuasa hingga dia tertahan. Berarti itu energi pelindung ya. Ya, itu. Nah, bukan cuma itu, ternyata dengan tertahannya 3 sosok makhluk yang perempuan, kemudian bentuknya seperti anak kecil yang memang tingkahnya Iya. sangat usil sekali. Yang satunya kan berupa seekor anjing, anjing hitam. Dan di sudut belakangnya tuh sesuatu energi yang menggulung menimpa saya. Iya. Nah, karena saya pengalaman di malam pertama itu tidak siap. Iya. Nah, saya sudah mempersiapkan diri waktu itu. Jadi hanya dia membobol tembok pertahanan saya yang 2 meter itu. Iya. Bobol dia. Cuma sampai 1 meter tertahan. Cuma lumayan.
dampaknya panas badan ini. Nah, akhirnya coba saya istilahnya menghubungkan diri saya, di samping jelas sekali dengan Tuhan lah yang memang selalu sebagai pelindung sandaran saya. Di samping itu perantaranya kan sesepuh saya, mbah saya. Jadi saya minta istilahnya sih kalau di petuk pernapasan sih menyamakan frekuensinya dengan getaran mbah saya. Maka datanglah energi dari entah itu dari mana, sepertinya menambah kekuatan saya. Dan dia terhempas sekitar hampir 10 meter, terdorong. Nah, datangnya dari energi tersebut berarti dia energi tersebut tuh nggak langsung menghantam musuh. Enggak, masuk ya? dulu ke tubuh saya, ya. Yaitu juga berkat izin Allah ya Ki ya. Berkat izin Allah masuk ke tubuh saya, menambah beberapa lipat kekuatan saya hingga dia terhempas. Nah, pada saat dia terhempas, sebetulnya itu belum terjadi pertempuran secara langsung ya. Hanya saling dorong-mendorong ya. Karena ini saya juga masih melihat kondisi-kondisi apa nih nantinya yang sedang terjadi ya. Jadi pada saat itu saya hentikan dulu kondisi spiritualnya. Ya, jadi saya berdoa kepada Tuhan lah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan minta perlindungan dari sholawat Nabi. Dan saya akhiri dulu lah. Saya perlu konsultasi lagi dengan mbah saya. Kejadian pada malam hari itu, takutnya karena saya seorang diri terjadi apa-apa. Jadi saya konsultasi dulu. Nah itu saya datang lagi Ki, besoknya ke rumah mbah saya itu ya. Dan sebenarnya sih saya merasa malu gitu. Cuma ya ini sebagai bahan introspeksi saya lah, dan pembelajaran saya. Tapi ya kalau menurut saya sih bagus juga gitu Kang Idot. Iya. Sebab biar bagaimanapun Kang Idot sendiri kan sudah merasakan bagaimana setelah benturan itu terjadi. Ya. Itu sampai terlempar ke belakang, ini sudah menandakan suatu kekuatan yang sangat luar biasa Kang Idot. Ya itu nggak sederhana seperti itu. Pada saat kelempar tuh sebetulnya saya sakit Ki, demam. Iya, cuma alhamdulillah nggak berkepanjangan ya. Nah itu di malam ketiga, setelah saya mendapat masukan-masukan dari guru saya sekaligus mbah saya juga, bahwa perbanyaklah zikir sholawat, dan perbanyaklah sholat-sholat sunnah, terutama sholat tasbih katanya sih. Saya lakukan sebelum melakukan ritual-ritual yang inti, yaitu berhadapan langsung dengan hal-hal yang negatif itu, terutama 3 dukun itu. Jadi di hari ketiga saya sudah diinstruksikan agar saya itu bebersih, membersihkan diri dulu, yaitu pada sore harinya sekitar ya sebelum maghrib lah, kan biasa mandi pada umumnya. Saya diwajibkan mandi wajib total gitu, dengan niat ya seperti itu, mandi wajib besar. Kemudian diinstruksikan juga harus sholat tepat waktu. Ya saya lakukan apa itu sebagai perlindungan. Nah, dimana kemudian setelah semua ritual saya lakukan, nah kembali saya coba duduk untuk melakukan ritual kembali Ki, untuk memantau apapun, menghempas hal-hal yang negatif yang pernah alami sama saya di, itu berarti hari yang ketiga. Hari ketiga ya. Nah di hari ketiganya tuh betul itu rupanya. Jadi para normal apa dukun-dukun yang memang sudah disewa orang itu, orang-orang yang memang membayar, itu sebetulnya dia juga pandai Ki, pandai dalam menghadapi situasi seperti saya juga. Jadi dia sudah membuat strategi lagi. Oh begitu. Iya. Karena memang itu pekerjaannya. Dalam perang juga ya. Dia strategi perang juga, perang spiritual. Nah inilah di hari ketiga luar biasa Ki, dimana itu pada saat saya duduk zikir,
sepertinya dia tahu sekali keilmuan saya ini. Jadi hal-hal yang memang dilempar ke saya yang memang itu kadarnya dapat ditangkal, Ya. itu dihentikan. Jadi dengan menggunakan energi juga. Jadi tidak ada lagi makhluk, Ki. Sepertinya iya, kekuatan itu sepertinya akan mudah tertangkal sih dengan cahaya. Jadi dia menggunakan tandingan energi lagi, ya. cahaya kegelapan. Wah, edan. Luar biasa, Ki. Kepala saya walaupun dia itu tertahan oleh benteng-benteng saya, percikannya itu lumayan. Jadi kalau ngelihat secara mata fisik Iya, seperti metafisik. percikan kayak Kembang api gitu. kembang api. Oh. Kayak pada saat orang mau ngelas tuh, Ki. Oh, iya, Tret iya, itu iya, iya. apinya seperti itu. Dan itu kan membentur kepala Iya. saya percikannya. Percikannya ya. Luar biasa, udah panas, sakit. Kepala tuh sakit, hampir apa sih? Ngeblok lah Iya. sakitnya nih, ngeblok. Saya buang lagi. Nah, pada saat intensitas spiritual saya itu semakin intens, semakin tinggi. Nah, kekuatan dari izin Tuhan yang dilemparkan mbak saya ke saya masukin diri saya, Ki. Iya, iya. Hingga seperti saya tuh sepertinya nih di sekeliling tuh ada sesuatu yang mengelilingi, seperti ada kekuatan. Wah, ditambah jikiran-jikiran yang saya lakukan. Akhirnya terjadilah benturan terus-menerus antara energi gelap dia yang dilempar dengan energi saya, hingga dia terdorong lepas keluar. Nah, itu posisinya antara si paranormal yang melemparkan energi-energi kegelapan tadi dengan Kang Idon ini, posisinya kira-kira nih berapa meter, Kang Idon? Pada awalnya kalau dalam spiritual sih susah ya diprediksinya. Mungkin dalam kondisi saya berbeda dengan ini, sepertinya kan awalnya sekitar 3 meteran. Kemudian dia mendekat secara fisik kan wallahu alam, Ki, ya. Nah, itu akhirnya terhempas, Ki. Sampai dia keluar dari wilayah saya, di luar rumah. Sepertinya ke atas lah. Lepas. Namun kurang lebih sekitar 1 jam setelah lepasnya dia datang lagi, Ki. Bahkan lebih hebat lagi. Datanglah di atas rumah saya ini, seperti ada apa sih, pusaran, gumpalan yang berputar tuh, warnanya merah. Mungkin rumah saya itu kalah besar, meliput dia. Terasa di badan saya, di fisik aja panas. Dia mendekat seperti itu. Atau mungkin semacam kayak banaspati atau mungkin seperti itu, Kang Idon? Saya kurang begitu paham ya, tapi saya rasakan sih ini sesuatu energi yang terkumpul dari ketiga dukun ini. Menjadi satu, terjadilah gumpalan, berputar seperti panasnya matahari. Semakin mendekat, nah disitulah saya panik, Ki. Panik terus terang dalam spiritual. Akhirnya dengan kondisi panik, saya lempar energi saya, Ki, dengan kekuatan yang ada pada waktu itu. Dirasa mungkin ada energi dari mbah saya yang membantu saya atas izin Allah, dan hasil dari doa-doa saya lempar pusaran yang ada di atas rumah ini. Itu tidak terjadi tidak bergeming apapun, Ki. Sepertinya ketemu benteng yang kokoh. Balik lagi, cepet cuma gitu. Saya semakin panik, dia semakin mendekat. Saya takutnya apa? Saya baru teringat bahwa di rumah saya itu bukan saya sendiri, Ki. Yang berarti ada anak istri ya? Yang menjaga keselamatan, ada anak, ada istri. Baru saya mengingat anak istri. Dalam hati saya, wah, saya itu sebetulnya awalnya tidak memikirkan, sepertinya ego gitu. Ego saya, walaupun dalam kemasan kebaikan ya, Ki, ya. Tapi barulah setelah saya ingat, saya juga harus bukan saja melindungi tetangga saya, anak istrinya, tapi saya juga wajib melindungi anak istri saya, Ki.
Nah, dari situlah saya sampai menangis pada Tuhan. Lindungilah saya yang memang sudah terlanjur memasuki wilayah peperangan gitu. Nah, dilalahnya kebetulannya nih, itu 3 dukun itu dalam spiritual saya nampak Ki. Mukanya jelas sekali. Mukanya. Karena saya panik sekali. Energi yang dia lempar di rumah juga saya pukul itu tidak bergeming, pecah juga tidak. Ki. Akhirnya karena ngelihat waktu itu secara spiritual dukunnya itu datang secara fisik lah utuh, dalam bentuk spiritual utuh, sekitar rata-rata di atas 60 tahun, tapi mungkin saya lihat ada yang 70 tahun juga. Semuanya laki-laki. Spontanitas Ki waktu itu. Karena mungkin kalau saya tidak memukul dia dalam kondisi energi secara penuh, maka sayalah yang menjadi korban. Bisa jadi korban. Jadi disitulah awalnya memang terjadi dialog, seperti layaknya kita berdialog dengan orang. Kalau secara fisik, ternyata susah untuk mencari jalan jalan tengah. Sepertinya pertempuran susah dielakkan, bahkan dia begitu amarahnya luar biasa. Ya spontannya saya pukul dengan jurus-jurus yang saya pernah pelajari di saat muda, tapi masih digolang sampai saat ini. Maka keluarlah dari tangan saya itu satu energi cahaya. Saya lihat itu bentuknya perak. Awalnya dia kuat menahan, cuma lama-lama terimbas. Saya dalam spiritual terlihat dia tersungkur ke bawah nih dengan kepala berbenturan dengan tanah. Itu keluar darah, sepertinya kayak Fata Morgana. Yang satu, kemudian yang kedua menyerang juga, saya pukul lagi, tersungkur lagi. Demikian juga yang ketiga. Saya pukul lagi. Nah, setelah semuanya tersungkur di tanah dalam kondisi saya wallahu alam lah, apa itu fatal apa enggak. Tapi seketika itu pusaran yang menekan rumah saya itu kekuatannya perlahan-lahan ke atas Ki, menyusut. Oh, ternyata kuncinya di sini. Jadi ada kemungkinan dari energi ini dia menebar jadi satu untuk menekan itu ya. Iya, itu. Heran itu bisa menjadi suatu kekompakan padahal dari orang yang berbeda. Yang berbeda, teman juga bukan. Sepertinya mungkin ada lain yang sama gitu. Yaitu mungkin kekuatan gelap semua. Mungkin. Ini yang jadi perpaduannya bersatu kekuatan gelap. Nah, itu yang anehnya, setelah semuanya pudar habis. Nah, itu si pelaku itu muncul Ki, gambarannya. Jadi si pelaku kan pimpinannya lah, orang yang membayarnya. Nah, itu Kang Idut kenal nggak gitu dengan? Saya nggak kenal. Saya juga hanya tahu informasi dari tetangga saya ini, Subhan ini. Dia muncul ke situ. Nah, saya merasa serba susah Ki. Kalau saya pukul juga seperti dukun, barangkali takut saya salah gitu. Kalau didiemin takut juga dia akan membayar orang lagi. Karena uang itu bukan bagi dia, bukan ukuran. Berapapun dia bisa kaya. Iya, bisa saja dukun-dukunnya kalah. Kemudian dia tahu dia sewa lagi lebih banyak, nggak akan pernah selesai. Iya, nggak selesai juga. Ya kalau kita berpikirnya ke sana sih ya. Iya. Jadi itulah ya alhamdulillah pikiran saya masih sehat, tidak emosional seperti bertemu dukun nih awalnya. Jadi di situ baru saya berdoa. Ya Allah, seandainya Engkau mengabulkan doa-doa saya, orang yang sudah berbuat jolim, yang membuat jolim itu agar disadarkan.
entah itu dalam berupa pemikiran, Iya. apa merubah tingkah laku di kantornya. Tapi saya hanya berdoa selanjutnya Allah yang menentukan hukuman bagi dia. Saya cuma berdoa gitu, Iya, Ki. iya. Ya. Karena saya tidak bisa menyuruh Tuhan itu seperti layaknya manusia, tidak, Iyalah. dia yang berkuasa. Tuh. Jadi saya tidak berani untuk menyuruh begini-begini. Berdoa, saya serahkan semuanya kepada Engkau ya Allah, yang terbaik. Iya. Jadi seandainya dia baik untuk bertobat, berarti Allah tahu ada hati yang mau bertobat. Tapi kalau mungkin Allah lebih tahu ini orang susah untuk bertobat, mungkin Iya. diberilah Yang lain lagi ya. ajab-ajab yang lain. Ah, Nah itu baru setelah itu sepertinya dia itu menangis, menjerit, menangis, terus hilang, Ki. Iya, iya. Hilang. Yang itu yang di hari ketiga tuh. Iya, dia. Setelah itu Mm-mm. badan saya sepertinya lega. Jadi himpitan, tekanan yang tadinya awalnya memang nggak menentu, itu tiba-tiba lepas semua. Iya. Jadi seolah-olah di hari ketiga tuh selesai, Ki. Ya setelah itu saya sujud syukur dan bahkan sholat sunnah hajat untuk syukur. Iya. Itu. Nah besok harinya, Ki, saya coba telepon Subhan ini. Oh, yang tetangga Iya, yang sempat. dia kan belum berangkat nih, Iya. mau ke kantor. Akhirnya dia sempat mampir ke saya. Dan pada saat saya melakukan ritual di malam harinya, anaknya sudah tidak rewel lagi katanya. Walaupun masih ada sedikit Iya, iya. inilah permasalahan yang belum selesai karena saya masih bekerja sih waktu Iya. itu. Nah, di mana pagi harinya saya ngomong, saya ceritakan kepada Subhannya, kan begini winter lah, mau percaya mau tidak kata saya itu ya, tapi lihat saja nanti mudah-mudahan Allah mengabulkan. Nah, akhirnya Subhan saya waktu itu teringat kepada pimpinannya dia yang waktu hadir dalam spiritual saya ini menjerit. Badan saya tidak pukul waktu itu. Iya. Nah, Cuma saya hanya berdoa iya, ya. berdoa. Jadi diserahkan yang terbaik kepada Yang Maha Kuasa. Saya coba konfirmasi sama tetangga saya yang namanya Pak Subhan itu. Pak Subhan, saya ceritakan semua kronologinya. Di akhir itu saya ketemu pimpinan sampean kata itu. Rasanya dia histeris menjerit. Itu nggak, tandanya saya nggak tahu ada apa. Cobalah pantau kata saya tuh kan. Kamu kan mau berangkat kerja, pasti kan ketemu lagi nih. Ya kondisinya kata saya tuh. Sebenarnya saya mau tahu sekali kalau memang melihat keberadaan dukun-dukun yang terkena pukulan, saya kan tidak tahu lokasinya di mana. Iya. Nah coba saya mantau, menyuruh untuk Subhan itu bagaimana posisi pimpinannya. Nah, dah singkat cerita nih, Subhan itu datang pulang kerja itu nggak langsung pulang ke rumah. Kemudian dia mampir dulu ke rumah. Dia bilang, Pak Dedi, Pak Subhan setelah pulang kerja mampir dulu ke rumah. Kemudian dia memberitahu kepada saya bahwa pimpinannya itu tidak masuk kerja. Entah ada apa waktu itu, tidak masuk kerja. Jadi pikir saya mungkin lah barangkali ada urusan, ada kepentingan yang mungkin menghambat dia untuk masuk ya. Jadi sudahlah, saya nggak begitu terlalu banyak bertanya. Yang saya titik bilang bagaimana nih kondisinya. Nah setelah kemudian dia berbincang-bincang dengan temannya yang 5, ternyata sama. Rasa ketakutan, rasa demam, kemudian anaknya juga yang ini, dan semuanya udah selesai katanya. Bisa menempatin rumah masing-masing seperti sedia kala. Nah ya saya mengucapkan syukur, dan saya bilang juga kepada Subhan untuk diinformasikan kepada teman-temannya agar sujud syukurlah kalian, karena bagaimanapun bukan dari saya, ini dari Tuhan yang masih mengijabah keselamatan kalian semua. Nah,
Nah itu kan berlangsung pada hari itu ya. Nah kemudian besok harinya, Hari keempat. nah Subhan itu ngebel saya dari kantor, bahwa dia berkata pimpinannya itu masuk ICU, tidak sadarkan diri. Nah saya kaget waktu itu, padahal saya tidak dengan dengan emosi, dengan kekuatan energi saya tidak menyakitin dia. Dia hanya berdoa. Nah bagaimana dengan dukun-dukun yang terkena dampak langsung? Saya wallahu alam itu sih. Tapi biasanya begini Kang Idod, sebagai hukum hal-hal yang seperti itu tuh, jadi dalam awal dia menghubungi paranormal, nah di situ ditentukan Kang Idod, barangkali dalam hal model penyerangan kepada orang lain, nah itu tanggung jawabnya ini apakah memang langsung kepada paranormal atau dukunnya atau kepada si penyuruh. Dampaknya ya pasti ya ada ya. Dampak ini nih sudah ditentukan kala itu. Oh gitu, iya. Tanggung jawabnya tuh. Kalau memang dukunnya nggak mau atau mungkin bayarannya kurang ya mungkin tanggung jawabnya ya diserahkan kepada yang menyuruh. Iya. Gitu. Jadi saya teringat petuah orang-orang dulu. Jadi mungkin mirip-mirip ya. Jadi sebetulnya apa yang kita perbuat itu ya dampaknya ke kita juga kan. Nah, mungkin itu bagian dari resiko ya. Resikonya seperti itu. Kalau orang di luar kita bilangnya karma lah. Padahal karma tuh kan nggak ada menurut Islam sih ya. Nah itu Ki, ternyata setelah saya pantau 1 bulan 2 bulan dia tidak kunjung siuman. Bahkan sampai pimpinannya tuh diganti dengan pimpinan yang baru katanya. Dan memang sangat berbeda lagi. Ini lebih bijaksana dan lebih memperhatikan bawahan gitu. Nah itu mungkin sisi yang bisa dianggap hikmah yang terbaik itu mendatangkan kebaikan. Jadi mendapatkan pimpinan yang bijaksana, akhirnya yang baik bagi karyawan, hingga pekerjaan di kantor itu menjadi kondusif lagi. Lancar dengan sendirinya ya. Itu yang bisa saya ceritakan Ki, pengalaman di tahun 2015. Untungnya masih terus kuat dalam ingatan saya gitu ya. Memang kalau pengalaman pribadi sih biar gimana pun ya susah untuk dilupakan. Baiklah Sobat Melihat Malam, begitulah satu cerita yang sangat luar biasa dari Kang Idod ini. Ya memang beliau ini mempunyai segudang banyak cerita. Mudah-mudahan kalian semua sangat menyukai dengan cerita-cerita dari Kang Idod ini. Oh iya, jangan lupa nih bakal Sobat Melihat Malam, bagi yang ingin berkonsultasi boleh dicatat ya, bisa menghubungi kami, admin kami, nomornya 082 315 77 4901. Nah silakan menghubungi kami. Jangan lupa subscribe. Nah tentunya jangan lupa nih subscribe dulu ya. Oke Sobat Melihat Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.